Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Abdul, jadi saya berasal dari kelas H, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, akan menjelaskan uh, teori tentang pengertian identitas nasional. Baik, pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu ras dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri jati diri atau tanda yang melekat pada diri seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa. Bedakan bangsa yang satu, bangsa yang lain. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing, sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Identitas nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa. Menurut Kellen, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa, atau nation, ciri-ciri khas. Dan dengan ciri-ciri yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas nasional mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara. Hal itu merupakan suatu yang terus-menerus berkembang dan bersifat terbuka. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara, seperti bahasa daerah, tarian daerah, musik-musik daerah, yang lain sebagainya. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan, seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi hukum dasar negara yaitu Undang-Undang 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, pahlawan-pahlawan rakyat pada masa nasional seperti Murah, Hasanuddin, Pangeran Antasari, dan lain-lain. Dari banyaknya simbol kenegaraan, Pancasila menjadi ciri khas untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Tanpa Pancasila, negara dan bangsa ini ibarat kapal tanpa kompas yang tengah berlayar di samudera luas tanpa tujuan yang jelas. Dalam buku Cita-Cita Negara Pancasila oleh Sulastomo, bahas tentang pentingnya memahami prinsip-prinsip dasar Pancasila serta pengalaman Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Pembentukan identitas nasional suatu bangsa. Pembentukan identitas nasional suatu negara tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak setujunya masyarakat tentang identitas nasional di sebuah negara, itu saja bisa terjadi. Ya, setiap kelompok masyarakat menginginkan identitasnya angkat menjadi identitas nasional. Hal ini yang menyebabkan sebuah negara yang baru merdeka akan mengalami perdebatan dan pertikaian yang berlarut-larut. Identitas nasional dapat diartikan sebagai sebuah kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di tanah air. Nilai-nilai tersebut memperlihatkan ciri khas yang berbeda satu sama lain, atau umumnya dikenal dengan nasionalisme. Ya, hakikat identitas nasional Indonesia dalam bangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam kehidupan orang Indonesia. Baik, faktor-faktor pembentuk dari identitas nasional. Yang pertama, faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Yang kedua, faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, faktor politik, kebudayaan, kesejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas dari bangsa Indonesia. Yang ketiga, faktor primer.
Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat jadi bangsa Indonesia. Persatuan yang terjadi itu tidak serta-merta menghilangkan keanekaragaman yang memang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itulah lahirlah istilah bineka, memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu. Yang keempat yaitu faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Maka dari itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan prestasi dari masyarakat Indonesia. Semuanya tergantung apakah bangsa Indonesia mau dan mampu membangun bangsa untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Kelima, faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh sistem pendidikan. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Yang keenam yaitu faktor reaktif. Baik, faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga pendidikan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia. Memori akan perjuangan, deritaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jenis-jenis dari identitas nasional. Identitas nasional Indonesia terbentuk karena beberapa unsur. Suku bangsa Indonesia yang beragam dan sudah ada sejak lama. Terdapat ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena suku bangsa yang banyak, tentunya budaya di Indonesia juga majemuk. Budaya yang majemuk ini menjadi salah satu unsur terbentuknya identitas nasional. Budaya yang beragam ini merupakan identitas dari nenek moyang terdahulu. Bahasa juga menjadi salah satu unsur penting dalam pembentukan identitas Indonesia. Keragaman suku dan budaya menjadi salah satu faktor mengapa Indonesia memiliki keragaman bahasa. Dari unsur-unsur pembentuk identitas nasional, jenis-jenis identitas nasional bisa dikelompokkan dengan yaitu pertama, identitas fundamental. Istilah fundamental ini bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Barat membangun rumah, itu hal fundamentalnya harus kokoh, yaitu fondasinya. Dan identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, juga ideologi. Jika merujuk pada falsafah dan dasar negara yang menuju pada Pancasila, Pancasila yang terdiri dari 5 sila sudah memuat hal-hal yang fundamental untuk jadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, identitas instrumental. Istilah instrumental biasa diartikan sebagai sebuah alat atau identitas instrumental dalam identitas Indonesia adalah Undang-Undang 1945. Nah, dalam UUD 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai negara, lagu kebangsaan Indonesia, dan juga semboyan negara Bhinneka Tunggal. Selain karena sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila juga menjadi salah satu dari 4 pilar kebangsaan. Selain Undang-Undang 1945, KRI, dan juga Bhinneka Tunggal. Yang ketiga itu identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Bisa saja berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Ya, hal yang alami ini tercipta dari kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah yang ribuan. Unsur identitas nasional Indonesia. Para pendiri negara Indonesia sudah menyepakati unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional negara Indonesia dituliskan secara resmi dalam Undang-Undang 1945 pasal 35 sampai 30. Berikut adalah unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama, bendera Indonesia.
Di pasal 35 Undang-Undang 1945 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Lambang merah putih ini sudah tidak asing lagi sejak masa kerajaan. Dan hanya dipakai oleh kerajaan Majapahit saja, kerajaan Kediri juga memakai panji merah putih sebagai lambang kebesarannya. Bendera merah putih ini pertama kali digunakan di Jawa pada Oktober 1928, tepatnya pada hari Sumpah Pemuda. Namun ketika pemerintahan kolonialisme, bendera merah putih dilarang untuk dikibarkan. Ya, bendera merah putih jadi bendera resmi pada tanggal 17 Agustus 1940. Bendera merah putih bukan sembarang bendera, karena memiliki ukuran yang khusus. Ukuran bendera merah putih pun diatur juga dalam Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 1 dan 3. Yang kedua, bahasa Indonesia. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Seiring waktu, bahasa ini selalu berkembang dan mengalami perubahan. Bahasa Indonesia diawali sejak Sumpah Pemuda, 8 Oktober 1920. Dan bahasa Indonesia merupakan usulan dari, benar, Muhammad Yamin. Pada saat itu, ia mengatakan bahwa hanya dua bahasa yang bisa menjadi bahasa persatuan, antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Namun dalam kedepannya, bahasa Melayu lah yang akan menjadi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan karena bangsa Indonesia memiliki berbagai jenis bahasa. Yang ketiga, lambang negara Indonesia. Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipilih jadi lambang negara dan semboyan negara. Garuda yang dikenal dari mitologi kuno merupakan kendaraan Wisnu. Garuda ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kuat. Garuda sebagai simbol ikatan persatuan dan menyatunya rakyat Indonesia yang heterogen. Lambang Garuda Pancasila dirancang oleh Panitia Lencana Negara yang diketahui. Lambang negara Garuda Pancasila dirancang oleh Panitia Lencana Negara yang diketuai oleh Sultan Hamid II. Lambang ini akhirnya disempurnakan oleh Soekarno dan diresmikan pertama kali pada tanggal 11 Februari 1950. Di dalam Garuda Pancasila ini terdapat simbol-simbol untuk setiap sila. Seperti yang kita ketahui, sila pertama bergambar bintang emas, sila kedua dilambangkan tali rantai berwarna emas, sila ketiga dilambangkan dengan pohon angin, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Melalui banyak hal mengenai lahirnya Pancasila, seperti ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama kita Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, dalam sidang Dokurit Sujun Bicosa Sekali. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPU-PKI. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945, sehingga ditetapkan hari lahir Pancasila jatuh tanggal 1 Juni. Yang keempat yaitu semboyan bangsa Indonesia. Sedangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti yang berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari kitab Suta Soma dari Mpu Tantular. Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan dari negara Indonesia yang memiliki keberagaman. Keberagaman apa? Ya, suku, ras, agama, dan juga bahasa. Yang kelima yaitu lagu kebangsaan Indonesia. Seperti yang kita lihat pada pasal 36B Undang-Undang Dasar Negara 1945 berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya pilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh W. Rudolf Supratman, yang kita kenal dengan nama W.R. Supratman, dan diperkenalkan pertama kali pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Batavia, atau yang kita kenal saat ini Jakarta. Lirik lagu Indonesia Raya pertama kali dipublikasikan di Surat Kabar Sin. Lagu kebangsaan Indonesia pertama kali dikumandangkan pada Kongres Pemuda. Namun setelah itu, pemerintah kolonial melarang penyebutan lagu ini. Meski begitu, pemuda Indonesia tidak gentar. Mereka tetap menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Pada pasal 36C Undang-Undang 1945 merupakan pasal ketentuan lebih lanjut tentang unsur-unsur identitas nasional. Pasal 36C berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dengan undang. Yang keenam, yaitu dasar falsafah negara. Benar sekali, Pancasila jadi dasar dari falsafah negara. Terdiri dari 5 dasar yang menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai ideologi dan dasar negara. Konstitusi Negara Indonesia yang ketujuh. Konstitusi Negara Indonesia. Undang-Undang 1945 jadi konstitusi atau hukum dasar negara. Undang-Undang 1945 merupakan hukum yang tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundangan. Undang-Undang 1945 dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan dan bernegara. Undang-Undang 1945 sudah digunakan sejak Indonesia merdeka. Sehari setelah proklamasi atau pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan naskah yang kini menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Kabinet Indonesia Maju 2019 sampai 2004 berisi secara lengkap Undang-Undang 1945, amandemen 1 sampai 4 serta penjelasannya lengkap dengan di amandemen. Proses dan perubahan amandemen susunan Kabinet Indonesia Maju 2019 sampai 2024 ini, profil Kementerian Kabinet Indonesia Maju, lembaga setingkat menteri, dan profil lengkap Presiden dan Wakil Presiden dari masa ke masa. Bentuk negara Indonesia yang ke-8. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia berbentuk kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan. Yang ke-9 yaitu sistem Indonesia. Sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi dengan sistem yang menjunjung kedaulatan rakyat. Sampai saat ini sudah disepakati bahwa Indonesia tidak akan melakukan perubahan identitasnya sebagai negara kesatuan. Makna atau arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah kristalisasi pengalaman pandangan hidup dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, pandangan, filsafat, moral, etika yang telah melahirkannya. Dengan Pancasila sebagai dasar negara, itu pula para pendiri negara dengan jenius menyiapkan sistem ketatanegaraan NKRI sebagai sistem sendiri. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya tentang identitas nasional. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.